Apa itu Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim besar di Nusantara yang berjaya pada abad ke-7 hingga ke-11 Masehi. Nama, Sriwijaya, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti, kemenangan yang gemilang. Ia bukan hanya menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama Buddha Mahayana dan Vajrayana. Kapan Kerajaan Sriwijaya ada? Kerajaan ini mulai berkembang sekitar abad ke-7 Masehi, dengan bukti awal berupa prasasti Kedukan Bukit yang bertarikh 682 Masehi dan prasasti Kota Kapur tahun 686 Masehi. Masa kejayaannya terjadi pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, terutama di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa. Kerajaan ini mulai merosot setelah diserang oleh Kerajaan Chola dari India Selatan pada tahun 1025 Masehi dan akhirnya hilang sebagai kekuatan utama pada abad ke-13 Masehi. Di mana lokasi Kerajaan Sriwijaya? Ibu kota awalnya berada di Minangkabau, kemudian berpindah ke Palembang, di tepi Sungai Musi, Sumatera Selatan, yang menjadi pusat utama. Secara luas, wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar Sumatera, bagian Jawa, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaya, Selatan Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, serta bagian Kalimantan, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Selain itu, kerajaan ini menguasai jalur strategis seperti Selat Malaka dan Selat Sunda. Siapa yang mendirikan dan memerintah Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan ini didirikan oleh Dapuntahiang Sri Jayanasa, yang disebut dalam prasasti Kedukan Bukit telah melakukan ekspedisi untuk menyatukan berbagai daerah sekitarnya. Selanjutnya, terdapat beberapa raja terkenal yang memimpin, antara lain Sri Indrawarman, Rudra Wikrama, Samaratungga, Balaputra Dewa, Sri Udayaditya Warmadewa, dan Sang Rama Wijaya Tangan. Pemerintahan berbentuk monarki dengan sistem kadatuan, federasi para datu, dan masyarakatnya sebagian besar berbahasa Melayu kuno dan Sanskerta. Mengapa Kerajaan Sriwijaya bisa menjadi kerajaan besar? Ada beberapa faktor yang membuat Sriwijaya menjadi kerajaan besar, yaitu letak geografis yang strategis, berada di jalur perdagangan internasional antara Asia Timur dan Asia Selatan, serta menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda yang merupakan jalur utama perdagangan rempah-rempah dan barang berharga lainnya. Hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik, menjalin hubungan erat dengan negara besar seperti Cina dan India, yang mendukung perkembangan ekonomi dan budaya. Kekuatan militer laut yang tangguh, memiliki armada yang kuat untuk menjaga keamanan jalur perdagangan dan melakukan ekspansi wilayah. Pusat agama dan pendidikan, menjadi pusat penyebaran agama Buddha, dengan banyak biara dan tempat belajar, bahkan mendirikan asrama untuk pelajar dari Sriwijaya di perguruan Nalanda di India. Bagaimana Kerajaan Sriwijaya berkembang dan menjalankan kehidupannya? Perekonomian, berbasis pada perdagangan maritim, dengan komoditas utama seperti rempah-rempah, lada, pala, cengkeh, kayu gaharu, kapur barus, emas, perak, dan lainnya. Selain itu, juga memperoleh pendapatan dari bea cukai kapal yang lewat. Budaya dan agama, mayoritas masyarakat menganut agama Buddha, dengan terdapat banyak biara dan candi. Selain itu, juga terdapat pengaruh agama Hindu. Bahasa yang digunakan adalah Melayu kuno dan Sanskerta, dan terdapat banyak prasasti yang menjadi bukti sejarahnya. Pemerintahan, berbentuk kadatuan dengan struktur pemerintahan yang terorganisir, dengan pejabat seperti senapati, bendahara, hakim, dan kepala perdagangan. Mengapa Sriwijaya punya banyak prasasti sebagai peninggalan? Prasasti jadi cara utama untuk mencatat pentingnya peristiwa sejarah, keputusan raja, dan ajaran agama saat itu, karena belum ada tulisan buku sejarah yang terstruktur. Bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang dipakai adalah bahasa resmi untuk urusan kerajaan dan agama, jadi mudah dipahami oleh negara-negara lain yang punya hubungan dengan Sriwijaya. Bahan prasasti, batu atau tembaga, kuat dan tahan lama, jadi bisa bertahan hingga sekarang. Mengapa candinya kebanyakan bertema Buddha? Raja-raja Sriwijaya, terutama dari dinasti Shailendra, adalah penganut Buddha Mahayana dan Vajrayana, jadi mereka mendirikan candi sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan agama. Menjadi pusat penyebaran Buddha membuat Sriwijaya dikenal luas di Asia, sehingga banyak pelajar dan biksu dari luar datang, jadi perlu tempat peribadatan dan belajar yang memadai. Pembangunan candi juga menunjukkan kekayaan dan kekuasaan kerajaan, jadi bisa menarik hubungan dagang dan diplomatik. Mengapa Sriwijaya bisa jadi kerajaan besar? Letak geografis, ada di jalur perdagangan utama antara Asia Timur dan Selatan, jadi bisa mengontrol arus barang dan dapatkan pendapatan dari bea cukai. Kekuatan laut, punya armada yang kuat untuk menjaga keamanan jalur dagang dan mencegah serangan dari negara lain.
Hubungan baik. Jalinin hubungan diplomatik sama Cina, India, dan negara lain, yang bantu perkembangan ekonomi dan budaya. Mengapa akhirnya Sriwijaya merosot? Serangan kerajaan Chola. Pada tahun 1025 Masehi, Chola dari India Selatan menyerang dan mengambil alih banyak harta serta menangkap raja, membuat kekuatan Sriwijaya terpuruk. Perubahan jalur perdagangan, muncul jalur perdagangan baru yang tidak melalui Selat Malaka, jadi pendapatan kerajaan berkurang. Dari samudra bangkit cahaya, Sriwijaya mahkota semesta. Suara angin memuja raya, agungkan Swarna Dipajaya. Tanah emas tumpah darah hamba, subur bumi berkah dewata. Sungai Musi jadi saksi suci, tempat tahtanan berjaya. Perahu-perahu pulang membawa rempah emas damai sejahtera. Rakyat bersatu di bawah panji Sriwijaya abadi sentosa. Sriwijaya, Sriwijaya, cahaya bumi samudra, negara agung penjaga laut Nusantara. Jayalah, jayalah Panji Sakti Jaya Raya. Dapun tahyang pelita dunia, Sriwijaya jaya selamanya. Sriwijaya jaya selamanya. Dharma mulia Panduatma, Buddha luhur menerangi bangsa. Bala putra pemangku budi, membawa damai ke seluruh dunia. Dari kedukan bukit ke Talang Tuo, prasasti sakti mengikat janji. Rakyat sejahtera, bumi terpelihara, kasih, welas asih harmoni. Demi gelombang yang menjaga negeri, Demi pelabuhan yang menghidupi, kami bersumpah setia bakti kepada Sri
selama ombak masih bernyanyi di samudra Nusantara.